Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kemarin kita sudah bahas mengenai keutamaan zikir. Ya, hari ini kita akan melanjutkan. Kita akan membahas adab berzikir. Adab itu apa? Bisa tata cara, bisa tata krama, bisa etika. Itu adab. Apa? Sopan santun, ya. Tadi saya mengatakan itu tapi nggak kepikir. Alhamdulillah ada ibu yang mengingatkan saya. Sampai kalau saya lupa beliau mengingatkan. Adab teh sopan santun, tata krama, ya, gitu. Oke. Adab berzikir. Rekan-rekan sekalian, sebelum itu saya ingin kasih introduction. Zikir itu kan seperti yang saya jelaskan, ada zikir kontekstual. Masih ingat? Lupa lagi juga nggak apa-apa. Anggap ini sedang mengingat ulang. Zikir kontekstual tuh zikir karena ada situasi-situasi tertentu. Zikir kontekstual. Contoh, Anda mau belajar, zikir kontekstualnya apa? Zikir kontekstual itu zikir karena ada situasi-situasi tertentu. Zikir itu identik juga dengan doa. Sekarang Anda mau belajar nih ke sini. Anda udah duduk di sini. Ustaz Abu Robaninya udah siap, sudah memulai. Anda teh doanya apa? Zikirnya apa? Nu aman mah bismillah. Jadi yang ambil aman mah bismillah. Itu tidak salah. Bismillah. Tapi ada yang lebih spesifik. Anda berzikir yang berkaitan dengan ilmu. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Teu nyambung. Kieu mah naon sih maksudnya? Nah, Anda memang ieu mah kudu teh buku nu tadi teh. Kudu eta. Kudu eta. Allahumma anfa'ni, ya Allah beri saya manfaat. Bima 'allamtani, dari apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Dengar saya. Yang ngajarkan ilmu, yang memberi ilmu itu Allah. Allah. Ya, manusia yang mengajarkan mah hanya perantara. Makanya Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah beri manfaat dari apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Saya kuliah, dosen menjelaskan, saya dapat ilmu itu dari Allah. Dosen itu perantara. Saya menyampaikan ilmu di sini, saya perantara. Anda dapat ilmunya itu dari Allah. Dari Allah. Jadi jangan, saya dapat ilmu dari Pak Aam. Istighfar, cinta. Istighfar. Anda bukan dapat ilmu dari saya dapat ilmu dari Allah. Ya. Saya nu ngajarna teuing da Aam gitu. Teuing da ngaranna teh Aamnya, teuing Aam Aminullah, teuing Aam Amalia. Pokoknya malah saya dapat ilmu dari Allah, Dia yang mengajarkan. Jadi artinya saya itu hanya perantara. Ya. Oleh sebab itu kita mengatakan Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah beri saya manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni, ajarkan kepadaku ma yanfa'uni, yang bermanfaat untukku. Wa zidni ilman, ya Allah tambahlah ilmuku. Itu zikir kontekstual gitu. Ada lagi zikir universal. Kalau zikir universal itu zikir yang tidak terikat oleh apapun. Tidak terikat oleh apapun. Contoh, Anda di mobil macet. Anda zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan tidak ada kaitan dengan apapun. Nah, itu namanya zikir universal.
Jadi ada zikir kontekstual, ada zikir universal. Nah, yang akan saya jelaskan, ini ada berzikir, baik zikir kontekstual ataupun zikir universal. Ya, bisa juga zikir universal itu zikir yang tidak terikat waktu. Misalnya gini, habis sholat Anda berdoa. Ingat, saya katakan doa itu bagian dari zikir. Anda berdoa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sebenarnya bisa dibaca dimanapun. Ya, maka ini namanya doa zikir universal juga. Tetapi doa ini bisa jadi kontekstual. Ketika Anda tawaf dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad, kata ustadznya, Ibu, Bapak jangan lupa kita doa Rabbana. Nah, itu doa apa? Zikir apa? Jadi ada doa yang statusnya itu kontekstual dan universal. Ada tipe doa seperti itu, yaitu seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia itu doa yang universal. Anda kapanpun bisa baca doa itu. Tetapi dalam situasi tertentu, contoh dalam tawaf, doa yang paling sering dibaca oleh Rasul dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad, ini mah punten biar tambah ilmu ya. Bagi yang sudah kesana mah kabayang. Ruknul Yamani, nah ini Hajar Aswad, ya, yang ada batu. Nah yang sejajar dengan batu namanya Ruknul Yamani. Jadi kalau kita lagi tawaf, nah ini Ruknul Yamani itu yang di sini. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah tamat di sini, masih ada waktu kan ke sini. Baca lagi Rabbana atina. Begitu nyampe Hajar Aswad, baru kita isyaratkan Bismillahi Allahu Akbar. Jadi Bismillah Allahu Akbar. Cukup satu, nggak usah. Nggak usah. Anda seserian, tapi lihat kadang-kadang sok ayan gitu. Cek urang mah biasa. Gitu. Oke, jadi teman-teman, ada doa yang universal tapi sekaligus konteks. Tapi ada juga doa yang benar-benar kontekstual. Seperti doa mau tidur itu kontekstual. Nggak boleh lagi tawaf Bismika Allahumma ahya wa amut. Nggak boleh, ya kan? Apalagi di pengajian Bismika Allah. Ya, Bu, tong seserian lamun ibu dengar ceramah tunduh pisan, lawan dong, lawan ulah ieu mah Bismika. Sebenarnya kalau duduk teh enaknya di tengah tuh gitu sih, santun kalau ngantuk gitu. Enaknya kalau di tengah. Kurang terhormatnya kalau nyender kieu tah. Jadi kalau nyender mah rada teu kurang terhormat kieu mun tidur teh. Nah, kalau yang di tengah ngantuk juga. Nah, teka ciri. Eta teh lamun yang ngantukna kieu mun kitu. Tah eta ngagokan anu kiri kanan kan aya anu kieu. Saya ke Jumatan aya anu kitu geuleuh teh. Jadi mun urang mah nya Jumatan teh nunutan teh ke depan gitu. Da saya ge pernah atuh ke Jumatan nunutan. Hari Anda memberen solehin. Anda mah belum pernah ada yang ngantuknya. Saya mah kadang-kadang pernah sih tunduh capek merenanya. Maklum tos ngajar teh anjing-anjing. Jumatan. Ini kan sopan lah gitu. Iya mah aya geura nu Jumatan bapak-bapak kieu ka urang tuh. Mata begitu dia mau ke urang teh geus kieu we kubruk sia antep. Antep. Kan geuleuh urang. Nah. Tas lanjut. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, ya, adab zikir. 1. Memiliki wudu. Nah,
atau suci dari hadas. Jadi ada berzikir itu suci dari hadas. Suci dari hadas. Saya ingin jelaskan dulu, suci dari hadas itu kalau kita batal karena keluar angin ya, atau kencing, itu kita wudu. Tapi ada juga hadas yang memang harus dengan mandi besar, seperti menstruasi, nifas, karena hubungan intim, ya, karena mimpi basah. Nah itu mandi besar. Jadi afdolnya kalau kita berzikir itu, kita dalam keadaan suci dari hadas. Bahasa awam nama punya wudu, gitu. Afdolnya, ya. Afdolnya. Itu sebabnya ada orang nanya ke saya, Pak Am, kalau kita sholat, sorry, ini rada penting. Oke. Nanti teh. Habis hari ini teh saya teh padat loh Bu. Tadi pagi kan alumni, terus ke sini. Dari sini ada alumni lagi haji. Nah, dari sini terus ke rumah. Ada teman-teman kan, ada aktivis hari ini pengajian di rumah. Bisi gitu, cek di rumah teh. Pap, aku saya bisi gitu. Mata ente sih teh gitu-gitu teh maksudnya. Bisi. Ternyata pas diingat, oh iya. Cuma AC eta masalah. AC kirang 2 cenah. Nah. lanjut. Jadi teman-teman sekalian, tadi teh mau ngomong apa sih? Oh, ada yang nanya, Pak Am, kalau habis sholat, assalamualaikum, assalam. Batal. Tong seserian da anda ge pernah. Pertanyaannya adalah, Pak Am, apakah saya perlu wudu dulu baru zikir atau boleh zikir dalam keadaan tidak punya wudu? Jawabannya gimana, Bu? Nah, kalau bicara adab, artinya afdol kalau wudu. Tapi kalau tidak wudu juga nggak apa-apa. Assalamualaikum. Bunyinya mau cas, mau dut. Setiap orang punya bunyi yang spesifik. Pret, si papa kamu. Jadi semua orang tuh punya bunyi yang spesifik. Aya nu teu bunyi kan langsung paringsan kabeh. Nah, eta mah silent. Ada nada dering, pret, prot. Nah, ada juga yang silent, ada nada getar. Bapak Ibu, kalau merujuk, nanti saya akan baca Anda. Aduh, jadi ketawa karena pernah lagi sholat ada orang yang batal udah, oh nada getar. Lagi sholat di istiqomah, saya teh sebelahan sama gitu tuh. Jujur, oh saya kan ruas kan, kenapa kan gitu. Jujur keluar, oh nada getar. Atas saya pengen ketawa karena pernah ngalami batur di depan aku sih nggak akan pernah nada detar. Mendingan dering sekalian daripada silent sok bau. Oke, lanjut. Dengan demikian kalau sebab
Jadi pengen ketawa teh. Ari saya mah kan ngerti umur si bapak eta teh batal gitu batal. Eta nu sabeulana kalak kaki. Mencek orang mah nya antepnya kalak kaki teh si bapak sebelah teh. Mata saya pengen ketawa teh tadi ya Allah. Pengalaman hidup Gusti. Ya. Jadi ibu bapak, sunnahnya kalau berzikir itu punya wudu, ya, punya wudu. Kalau Anda berzikir tidak punya wudu, nggak apa-apa. Ini kan adabnya. Baca Quran, zikir bukan? Afdol kalau Anda punya wudu. Karena baca Quran itu zikir. Bagaimana Pak Am kalau nggak punya wudu? Nggak apa-apa. Karena yang harus persyaratan punya wudu, syarat itu sholat dan tawaf. Sholat itu harus punya wudu sama tawaf. Nah maaf Bu ya, ibu-ibu nih penting. Bukan hanya tawaf itu bukan hanya punya wudu, tapi juga ibu-ibu kudu nutup aurat. Nah ini teh maaf ya, saya nggak ngerti apakah oleh pembimbingnya tidak diingatkan, ataukah oleh pembimbing diingatkan tapi si ibu susah ngerti cepat lupa. Banyak orang tawaf sunnah tapi nggak pakai kaos kaki. Dengar sayang, nih ibu-ibu nih, yang namanya tawaf itu seperti sholat kata Nabi. Hanya tawaf itu sholat yang boleh bicara. Tapi mekanismenya Anda harus punya wudu, Anda harus nutup aurat. Terutama hari bapak-bapak mah sedikit melakukan kesalahan, hampir tidak ada lagi tawaf tuh. Nu paling sering mah ibu-ibu. Terutama dia lupa nggak pakai kaos kaki. Sekarang Anda sholat, jari-jari Anda kelihatan, kan nggak sah sholatnya. Misalnya mau kenanya ngatung. Anda sholat, pakai mukena tapi ngatung sampai si jari-jari Anda kelihatan kakinya, kan nggak sah sholatnya, kudu diulangi lagi. Nah sekarang lagi tawaf nggak pakai kaos kaki, ya nggak sah tawafnya. Itu teh maaf saya ngomong gini teh banyak, makanya saya suka berulang-ulang ke jamaah teh, ibu jangan lupa ya kalau ibu mau tawaf sunnah ibu teh itu sama dengan sholat, jadi kudu nutup aurat gitu. Dan rata-rata ari punya wudu mah punya. Kan eta lupa. Disangkanya tawaf tuh tidak harus nutup aurat. Kan harus nutup. Dan wanita itu, wahai kaum wanita, kaki, maksudnya jari-jari kaki, itu termasuk aurat. Jadi ketika sholat itu harus ditutup. Itu sebabnya kalau lagi sholat, ya itu tertutup semuanya. Ini yang, maaf ini mah catatan aja bagi Anda yang mau umroh, tawaf sunnah, itu kesalahan yang paling sering banyak saya lihat. Ya alhamdulillah kalau jemaah PI mah enggak, kan diingatkan terus. Itu. Kalau jemaah PI mah, ya mah jemaah lain maksud saya. Iya. Jadi udah gitu nggak merasa saya pernah gini. Udah karena deket, Bu, jemaah orang lain, Bu, pakai kaos kaki gitu. Leur cenah gitu. Mun jamaah orang geus dikumaha. Licin gitu. Jadi saya nggak ngerti ini oleh pembimbingnya diingatkan. Kan saya kasihan dong, dia udah tawaf di situ sah. Kan rada ini ya. Dan saya kenapa saya lihat bukan suka ngintip kaki orang. Saya itu kalau tawaf untuk lebih khusyuk saya nunduk aja gitu loh. Jadi saya kalau lagi tawaf teh nunduk aja gitu terus. Nah, kan katingali otomatis ya kan, udah gitu teh pas bismillah Allahu Akbar kan rada berdesakan, saya bilang, Bu, pakai kaos kaki gitu. Apa katanya? Licin. Terselera orang, maksudnya terselera untuk mengingatkan lagi. Bapak sok uzon wae terselera apa, maksudnya tak selera untuk mengingatkan. Yang penting saya sudah ngingetin, Bu, pakai kaos kaki, Bu, gitu. Jawabnya gini, licin. Jadi disangkanya kaos kaki itu teh bukan hal yang harus dipakai gitu. Nah, oke, balik ke yang tadi.
Hadis tentang itu, ini hadisnya agak panjang, Anda mau tulis atau tidak? Mau tulis nggak? Nah, oke. Ini hadis Bukhari ini. Nabi SAW menghadap ke arah sumur Jamal. Nama sumur. Nabi SAW menghadap ke arah sumur Jamal. Kemudian seorang menemuinya dan memberi salam. Kemudian seseorang menemuinya dan memberi salam. Tetapi Nabi tidak segera membalasnya. Tetapi Nabi tidak segera membalasnya. Titik. Beliau malah menghadap ke dinding dan mengusap wajahnya dan kedua tangannya. Beliau menghadap dinding dan mengusap wajah serta kedua tangannya, lalu menjawab salam. Lalu menjawab salam. Hadis riwayat Bukhari. Beliau menghadap dinding, lalu mengusap wajah dan kedua tangannya, kemudian menjawab salam. Oke. Hadis itu kalau saya umpamakan begini, ya. Jadi Nabi sedang menghadap ke arah sumur Jamal. Jadi arah. Nah, ada orang datang. Orang itu mengatakan Assalamualaikum. Tapi Nabi tidak membalasnya. Hadis Bukhari sayang. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi Nabi tidak membalasnya. Sampai Nabi menghadap dinding. Lalu mengusap wajah dan tangannya. Apa namanya? Nah, berarti menghadap sumur Jamal, tetapi sumurnya kering, tidak ada air. Jadi beliau nampaknya mau berwudu, tetapi sumurnya kering. Ada orang yang mengucapkan salam, beliau tidak menjawab salam. Jadi tidak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Enggak. Nabi karena tidak ada air, beliau tayamum. Makanya tayamum yang benar itu, ya, tepukan telapak tangan kita ke dinding, ke tempat yang diperkirakan ada debu, lalu usap wajah kita dan tangan kita. Tangannya sebenarnya sampai pergelangan. Ada yang riwayat yang mengatakan sampai sikut, tapi hadis riwayat Imam Ahmad itu ada cacatnya. Yang sahih itu wajah, telapak tangan. Jadi tepukan, lalu beliau mengusap wajah dan tangan, kedua tangannya. Ini isyarat apa? Iya, tayamum. Ini isyarat apa? Bahwa saya ingin tanya, menjawab salam itu zikir bukan? Zikir. Jangan salah tuh. Menjawab salam itu zikir. Nabi tidak menjawab salam karena beliau nggak punya wudu. Beliau tayamum dulu. Kenapa tayamum dulu? Kata para ahli hadis, di situ beliau sedang menghadap ke dinding sumur Jamal, tapi nampaknya airnya nggak ada. Tapi beliau harus menjawab salam. Beliau tayamum dulu, baru menjawab salam. Dalam riwayat lain ada diungkapkan. Beliau ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau tidak menjawab salamku? Maksudnya tidak langsung, tidak kes. Nabi mengatakan, aku ingin mendoakanmu dalam keadaan aku punya wudu. Nah, jadi dengan demikian, berdoa itu zikir bukan? Zikir. Menjawab salam? Membaca Quran? Afdolnya punya wudu. Kalau nggak punya wudu juga nggak apa-apa, sah-sah saja gitu. Ya, Anda baca Quran nggak punya wudu sah. Anda baca doa nggak punya wudu sah. Makanya Rasul mah selalu beliau punya wudu. Dan katanya nanti di akhirat kalau wajah kita ingin bercahaya
harus sering punya wudu. Nanti di akhirat tuh dibangkitkan qurran muhajjalina min atharil wudu. Wajahnya bersinar karena bekas wudu. Atuh rumek di dunia. Atuh kalau rumek di dunia kita teh bercahaya di akhirat. Iya mah di dunia rumek, di akhirat rumek. Jadi jangan sampai mengalami kerumekan di dua alam. Ya. Ayah, meni rajin wudu kayak di akhirat supaya bercahaya. Nya ayah wajah ayah ena rumek, wios sabar, antos di akhirat. Ayah, nah, ya. Jadi teman-teman sekalian, ternyata kita sudah harus membiasakan punya wudu supaya bercahaya, supaya kalau kita jawab salam orang afdol karena kita punya wudu. Baca Quran afdol kita punya wudu gitu. Baca bismillah zikir kan? Baca alhamdulillah zikir kita punya wudu gitu. Dan rekan-rekan sekalian Anda perlu tahu ya, yang namanya wudu itu bukan hanya sekedar menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Di dalam hadis dikatakan idza tawaddu'al abdu kharajatil khotoya min wajhihi. Apabila seseorang itu berwudu, ya, idza tawaddu'al abdu, apabila seorang itu berwudu, tsumma tamadmadha kharajatil khotoya min fihi. Jadi kalau orang itu berwudu, kumur-kumur, dosa-dosa kecil dari mulut itu keluar. Ngomongkeun batur ngajebengan suami, itu teh kata suami teh mah geus salat aneh-aneh ge. Kata itu teh dosa. Tong seserian Bu, introspeksi diri. Betulnya. Mah tuh eta baju teh. Nah, eta teh kumur-kumur. Apabila seseorang itu membasuh wajah, keluar dosa-dosa kecil tuh dari wajahnya sampai keluar dari kelopak matanya. Kalau seseorang itu mengusap kepala saat berwudu, keluarlah dosa-dosa kecil dari kepalanya. Punya pikiran buruk tentang orang, punya suuzon, padahal orang itu baik. Ya, gitu. Ada orang ngebel, sumbangan deh. Padahal mau ngasih tahu bahwa ledengna bocor. Eta orang ngebel gitu. Nah, bi antep sumbangan tamah. Kan gitu. Pakte suami ibu datang, Bapak itu ledengna bocor. Oh, jadi kita teh boleh jadi pikiran kita kotor, ya, suuzon. Nah, wudu, ya, gitu. Apabila dia membasuh kaki, keluar dosa-dosa kecil itu dari kakinya, gitu. Ucing kercicing tajong, dosa kecil gitu. Ya. Suami tertidur dicolek ku kaki gitu, ini teh sopan gitu. Dia sare, gitu tapi kaki gitu. Dosa kecil kata. Nah, maksud saya adalah ternyata kita punya wudu itu Pak Bu bukan urusan zikir saja. Ternyata dia juga bisa mengurangi dosa-dosa kecil kita. Dosa kecil kita terkurangi, kemudian juga nanti di akhirat dibangkitkan Gurran muhajjalina min atharil wudu. Wajahnya bercahaya karena bekas wudu. Saya lihat ibu bapak di sini boro-boro di akhirat. Di dunia ge wajah Anda teh udah bercahaya. Ku wudu, saya tahu itu ku wudu. Kan gitu. Bukan ku lampu. Begitu di paleman lampu paroek. Nah, berarti pengalah lampu. Ya. Nah, itu yang pertama, adab zikir itu adalah memiliki wudu. Yang kedua, ya, tidak mengeraskan suara. Tidak mengeraskan suara. Rasulullah bersabda, rendahkanlah suaramu dalam zikir. Rendahkanlah suaramu dalam zikir. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada yang tuli. Rendahkanlah suaramu dalam zikir. Sesungguhnya kamu tidak berdoa
atau berzikir kepada yang tuli. Sesungguhnya kamu tidak berdoa garis miring berzikir kepada yang tuli. Sesungguhnya kamu berdoa kepada yang maha mendengar, maha dekat, dan Allah bersamamu. Sesungguhnya kamu berdoa kepada yang maha mendengar, maha dekat, dan Allah bersamamu. Dan Allah bersamamu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Rasul bersabda, rendahkan suaramu dalam zikir. Rendahkan. Jadi zikir itu nggak usah teriak-teriak. Sesungguhnya kamu tidak berdoa atau berzikir kepada yang tuli. Tidak. Kamu sesungguhnya berdoa atau berzikir kepada yang maha dekat dan Allah bersamamu. Nah, ini ceritanya, ini hadisnya awalnya panjang, saya ambil yang statement Rasulnya. Jadi di saat sahabat itu berzikir, ada yang teriak-teriak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Keras banget. Bu, Rasul itu marah. Kata Nabi, rendahkan suaramu. Karena kamu berdoa bukan kepada yang, kamu berdoa itu kepada yang maha mendengar, maha dekat, Allah bersamamu. Nah, mohon maaf bapak-bapak kalau Anda jadi ketua DKM ya, zikir teh nggak usah dikeluarkan karena speaker. No. Karena speaker. Karena toa udahlah. Gitu. Nu zikirna saurang. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tengek teh suarana teh. Sugante di masjidnya penuh. Sorangan dia sendiri. Subhanallah. Eta sound system, loudspeaker, sampai cek ibu-ibu teh, budak ek diajar esuk ujian, rame ribut. Nah, maaf, sebenarnya yang salah yang zikirnya. Karena sebenarnya zikir itu kan ke Allah. Allah itu maha tahu, Allah itu maha dekat, Allah itu bersamamu. Jadi kalau zikir itu nggak usah keras-keras. Tapi paham kalau banyak gimana? Ya kan itu mah keras tuh karena kebutuhan. Tapi ini mah kalau lagi sendiri ya. Atau misalnya punten Anda jadi ketua DKM gitu. Yang paling parah nu zikir teh kaset. Pasang cetrek Anda nama ini gitu. Nah makanya saya kurang sependapat. Kalau di masjid dibacakan Quran. Apalagi itu cuma CD, ya, cuma compact disc. Bisa Anda mengartikan CD dalam terjemahan lain. CD, muter CD, hah? Kumaha muter CD? Karena di otak dia CD, nanti celana dalam. Ada CD saya di otak saya makan compact disc, CD, muter, ya. CD, menurut saya mah nggak usah. Ada orang juga nih di sini nih, kita pakai mikrofon, kita pakai sound system. Ustadz Abu Robani tadi mengajarkan Quran, keras. Karena memang sampai ke taman-taman begitu. Justru kalau Ustadz Abu Robani pelan, nanti kata yang di taman teh, mah balik yuk teu kadenge. Kamana? Wih, teu ka kuping. Ya enggak? Tapi kalau misalnya sendirian, berlima, berenam di masjid, kenapa harus termasuk baca Quran?
Untuk apa dikeluarkan? Yang paling parah ngajarin Quran, terus dikeluarkan seseriannya. Nah, baca, Bu, baca. Dikeluarkan suara nanti. Baca. Salah. Ya Allah. Bu, Anda pernah dengar gitu? Saya mah pernah. Saya teh Gusti atuh nu kitu jeung lieur. Sugan teh nu diajaran teh banyak. Duaan geus karolot. Kan? Si ustaz teh wah, salah tuh Bu. Wah, ayo baca deui Bu, baca deui. Gusti, kenapa sih jeung kudu dikeluarkan gitu? Kenapa harus dikeluarkan? Apa? Nah, jadi maksudnya itu memang zikir nggak usah keras-keras. Dengar bapak-bapak yang jadi pengurus masjid, Anda hanya boleh mengeluarkan suara masjid itu satu adzan. Itu boleh dikeluarkan. Adzan. Yang kedua, qomat, boleh. Jadi orang-orang biar cepat-cepat, geus qomat gitu. Yang ketiga, mengumumkan sesuatu yang jadi kepentingan bersama. Bapak, Ibu, warga RW 04 RT Tilu. Insya Allah enjing bade aya kerja bakti. Mangga darongkap nyanak baskom sareng nyanak sapu sareng keresek. Sabab bade aya eta boleh dah aja gitu. Maaf, seperti baca Quran tidak perlu dikeluarkan, ngajarin Quran tidak perlu dikeluarkan. Termasuk solawatan, wiridan, nggak usah dikeluarkan, nggak usah. Karena yang harus dikeluarkan itu azan. Azan itu memberitahu bahwa waktu sholat sudah tiba. Bahkan lomba azan pun di bulan Ramadan jangan dikeluarkan, karena ada kejadian. Ayo azan, alhamdulillah, mama jam orang teh salah. Jam 5, makan, alhamdulillah kolak geus aya. Udah gitu teh, Bapak Ibu, itulah ya runner up juara azan dari Masjid DKM Al Hasanah. Sekarang kita dengarkan juara utama. Ya Allah. Eta lomba adzan. Nah, ya, jadi lomba adzan gitu kudu dikeluarkan. Bu, yang saya ceritakan tehnya eta teh bukan ngarang. Eta teh ada. Da saya teh atuh dulu teh rumah teh tidak langsung di satu tempat. Untuk anak-anak muda nih. Saya juga dulu kontraktor atuh. Alhamdulillah sekarang udah jadi developer. Kontraktor tuh mula-mula ngontrak di sini 2 tahun, pindah 2 tahun, pindah 2 tahun. Dah saya ngontrak dulu atuh. Nggak langsung jadi developer kayak sekarang. Bukan, saya ingin ngajarin adik-adik saya yang muda-muda hidup itu by proses. Jadi tidak ada, maksudnya gini, ya orang tuh, ya saya kan ketika ngontrak di satu tempat, model adana kieu, model masjidnya, pindah ke dia, rudet ya. Sholawat terus dikeder ya. Di asar nepi ka magrib. Mun minggu teh geus teh bisa baca buku teh naon. Pindah we gitu. Maksud saya apa? Jangan sampai masjid itu kesannya jadi bikin orang nggak tenang gitu ya. Yang ketiga, satu tadi apa? Mempunyai wudu. 2, tidak mengeraskan suara, ya. 3, berzikir dengan khusyuk. Berzikir dengan khusyuk. Berzikir dengan khusyuk. Kalau ini ayatnya sama saja dengan ayat yang pernah saya sampaikan pada Anda sebelumnya, ya. Al-Baqarah ayat 152, Al-Baqarah 152 dan Ar-Ra'd ayat 28. Surat Al-Baqarah 152 dan Ar-Ra'd ayat 28. Jadi zikir itu dengan khusyuk. Ya, begini Pak Bu, zikir surat Ar-Ra'd ayat 28.
28 dan Al-Baqarah. Bu, Pak, zikir dengan khusyuk itu maksudnya dengan penghayatan, ya. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allah. Maaf, ada orang yang berzikir itu sambil lihat BBM. Ini ada. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang wirid subhanallah, subhanallah. Ya, ngaku ayatnya masih mending gitu, subhanallah. Maaf, zikir kayak gitu nggak khusyuk atuh. Ya. Aya oge nu zikir di moal atau subhanallah, subhanallah. Ya baril wakli. Saya sholat di TSM tuh, musolanya kan bagus isinya. Nu parah mah PPJ. PKN teh insap jelema teh. Yang TSM mah udah top lah. Di depannya juga udah mau bikin masjid kan gitu. Nah, kita harus kasih penghargaan mall-mall yang kayak gitu. Dan kita boleh menistakan mall yang tidak menyediakan tempat sholat yang ini. Pak, Bu, ya, saya habis sholat nih, ayah lucu-lucu si bapak-bapak duka iya teh ningali istrina meureunan duka. Kan di mall mah seueur nu lucunya subhanallah subhanallah. Kieu tah subhanallah. Bari biri teh. Duka milari istrina meureunan salah. Tapi manya milari istri dipisah-pisah gitu. Ari nu kolot mah diantep nu muda. Jadi artinya zikir itu kudu dengan khusyuk, dengan penghayatan. Oke. Teman-teman, ya. Insyaallah pekan depan kita lanjut. Insyaallah, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.